Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Anggota kelompok Nur Aisyah Oktavia Rahmadani, Noval Putra Agustia. Materi yang akan dibahas yaitu proses pembentukan minyak bumi, pengolahan minyak bumi, kualitas bahan bakar alternatif, kegunaan minyak bumi dan residunya, dampak pembakaran bahan bakar, dan yang terakhir cara menanggulanginya. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi juga sebagai emas murni yang cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad relik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad relik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad relik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad relik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas banyak ke tempat yang tekatannya rendah dan terakumulasi. Pada daerah perangkap atau tetap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dibagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Yang kedua, cracking. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Yang ketiga, reforming. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. Yang keempat, alkilasi dan polimerasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Yang kelima, treating merupakan proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Yang keenam, blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Kualitas bahan bakar. Bensin dan bilangan oktan. Bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor mengandung campuran N-heptana C7H16 dan isooktana C8H18. Kualitas bensin ditentukan oleh kandungan isooktana mampu mengurangi knocking pada mesin dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Solar dan bilangan centana. Bilangan centana merupakan bilangan yang menunjukkan tingkat penyalaan bahan bakar diesel. Bilangan centana yang tinggi menunjukkan penundaan pengapian yang pendek. Contoh bilangan centana Pertamina DEX 53. Bilangan centana solar 47 sampai 48. Bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif diperlukan untuk mengurangi penggunaan sumber bahan bakar konvensional. Bahan bakar alternatif bersifat lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Contoh, bahan bakar bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau kebutuhan rumah tangga. Contoh, bahan bakar biodiesel sebagai bahan kendaraan bermotor mesin diesel. Kegunaan minyak bumi dan residunya. Kegunaan minyak bumi bisa dipakai sebagai minyak pelumas, pelarut industri, gas alam, dan bahan bakar untuk alat transportasi. Kegunaan residu minyak bumi bisa dipakai sebagai aspal, parafin, dan bahan dasar industri. Dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yang melebihi ambang batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suatu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang
Yang kedua, gas karbon monoksida atau CO. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah beraksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Yang ketiga, gas SO dan NO2 NO3. Gas sulfur dioksida SO2 menimbulkan intasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kebut. Yang keempat, partikulat. Partikulat berupa karbon C dan timbal Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Cara menanggulanginya. Yang pertama, 1. Melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang keempat, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Komponen minyak bumi. Sebagian besar komponen minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon seperti alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Kemudian, minyak bumi juga memiliki senyawa lain seperti logam, belerang, oksigen, dan nitrogen. Komponen penyusun minyak bumi seperti senyawa hidrokarbon sebesar 90–99%. Yang kedua, senyawa belerang 0,7–7%. Yang ketiga, senyawa nitrogen 0,01–0,9%. Yang keempat, senyawa oksigen 0,01–0,4%. Yang terakhir, organologam sangat kecil. Sekian presentasi dari saya, Nur Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.